adanya intervensi dari pejabat negara, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Hadali yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar, di mana secara rutin berkunjung ke Papua dalam tahapan pelaksanaan kampanye. Ada beberapa yang kami sampaikan ini. Pertama adalah hadir dalam Rapimda Partai Golkar. Dalam pernyataannya menyatakan bahwa polisi sama jaksa bisa dibicarakan baik-baik ya. Pernyataan ini terbukti dengan keterlibatan oknum polisi dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara baik di TPS, PPD hingga KPU Provinsi Papua. Yang kedua adalah pada saat pelaksanaan jalan santai 31 Mei 2025, Menteri Bahlil juga menyampaikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2. Lalu yang ketiga, Menteri Bahlil juga memanfaatkan program listrik desa yang pada bulan Juli BI berkunjung secara rutin ke 4 kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Sarmi, Supiori, Yapen, dan Waropen. Yang berikutnya yaitu menjelang 1 bulan pelaksanaan PSU Pilgub Papua, terjadi pergantian PJ Gubernur Papua, dan PJ Gubernur Papua dalam beberapa kesempatan memberikan dukungan sebagaimana dalil-dalil yang kami sampaikan, baik dalam bentuk sosialisasi, dan itu dilaksanakan di hari tenang, 3 hari menjelang pemungutan suara, dan juga memimpin apel di Pemda Kota Jayapura, dan dengan bahasa bahwa kalau pilkada sukses maka akan terpilih pemimpin kita, imam kita, gubernur kita, dan seterusnya, yang mengarah kepada salah satu kriteria pasangan calon. Selanjutnya, ketidaknetralan Bupati Kerom. Bupati Kerom, Peter Gusbage, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 bertempat di distrik Senggi mengundang 3 kepala distrik dan seterusnya untuk melakukan sosialisasi pembentukan distrik kampung yang pada pokoknya mengarahkan kepala kampung, kepala distrik untuk memilih dengan bahasa diantaranya. Pusatnya harus satu garis, searah. Bupati bicara, gubernur di atas harus satu garis. Kalau gubernur di atas garisnya berbeda, dan seterusnya. Sebagaimana yang kami dalilkan pada halaman 73 sampai dengan halaman 77. Dugaan pelanggaran netralitas Bupati Kerom ini sebagai pejabat daerah, tindakan yang dilakukan Bupati Kerom memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif dalam mempengaruhi perolehan suara di 3 distrik, sehingga pemohon mengalami kekalahan di wilayah di mana dilakukan intervensi politik itu. Yang berikut adalah oknum polisi tidak netral di PSU Pilgub Papua. Ada beberapa poin yang kami masukkan dalam dalil kami, yaitu oknum polisi memasuki TPS dalam pemungutan suara, mempengaruhi pilihan pemilih, melakukan intimidasi kepada penyelenggara, memobilisasi pemilih, bekerja sama dengan penyelenggara, membawa persenjataan lengkap pada saat rekapitulasi distrik, melakukan money politik, bekerja sama dengan tim kampanye tertentu, membatasi jumlah pengunjung dalam rapat pleno rekapitulasi yang terbuka untuk umum. Hal-hal ini sebagaimana diatur di dalam undang-undang, namun juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah untuk menegaskan netralitas aparat keamanan dalam pesta demokrasi di Indonesia. Yang berikut yaitu adanya tuntutan demonstrasi dari masyarakat untuk menjaga netralitas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pihak oknum kepolisian yang mengintervensi jalannya proses pemilu, PJ Gubernur Papua yang dilakukan oleh masyarakat 2 kali, baik menjelang pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara. Dan untuk menutup dalil terstruktur, sistematis, dan masif ini juga diperkuat oleh temuan Komnas HAM Perwakilan Papua dengan sejumlah pelanggaran yang terjadi di kabupaten kota yang terstruktur, sistematif, dan masif yang telah kami dalilkan dalam halaman 103 sampai dengan halaman 105. Demikian yang mulia yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Petitum. Petitum yang mulia. Silakan. Berdasarkan dalil-dalil pemohon di atas, pemohon dengan segala hormat memohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada
hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22:40 waktu Indonesia Timur sepanjang perolehan suara di TPS dan kampung sebanyak 92 TPS dianggap dibacakan. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 1 Dr. Anus Ben-Hurtomimano MM dan DRH Konstan Karma sebesar 246.418 suara. Pasangan calon nomor urut 2 245.528 suara. Total suara sah 491.946 suara. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini atau setidak-tidaknya 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22:40 waktu Indonesia Timur sepanjang perolehan suara di 92 TPS dianggap dibacakan. 3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon pada TPS-TPS berikut dianggap dibacakan. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai berikut dianggap dibacakan. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Demikian permohonan ini diajukan atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami sampaikan terima kasih. Terima kasih. Persis 30 menit, setengah jam dari yang kita sampaikan tadi. Ada yang mau didalami, Yang Mulia Prof. Eni? Dipersilakan atau cukup? Silakan, Yang Mulia Prof. Eni. Cukup, Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup ya? Berarti ini tinggal nanti apa? KPU sebagai termohon, kemudian pihak terkait dan Bawaslu untuk menjelaskan. Jadi kami ingatkan kepada kuasa pemohon, tolong nanti PowerPoint-nya itu soft file-nya dikirim juga ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu sudah diringkas agar kami juga bisa mempelajarinya. Follow Redaksi Potret untuk update berita terbaru.